Lu bergibah masuk ke sini. Di record. Kayak itu ya. Sorry, Bestie. Nggak apa-apa, sampai jam berapa, Pak? Saya sampai juga nggak apa-apa, Pak. Ya, rencana sih saya mau makan di luar jam 1-an. Oh, hari ini nggak apa-apa, sore juga nggak apa-apa. Deket, Pak. Ya, nanti saya makan siang sekalian akhir deh. Enggak apa-apa, nanti maksudnya saya mampir ke sana, ke Cibubur. Jam 1 paling Pak nyampe sana. Iya. Oke. Iya, Pak. Iya. Yuk. Enggak. Malah saya enggak enak sama Pak Andi. Oke. Yuk. Pak, ya. Aduh, ini nggak nyaman banget ya. Iya, Pak, panas banget. Hah? Saya sudah komplain langsung dalam bentuk sabotase. Kalau saya mau kemarin akreditasi profesi saya dapat, tapi saya nggak mau dapat kamu. Bohong dong. Bohong dosa. Kan kemarin di BBM juga kan apa namanya, kita nggak di ACC karena ada komplainan dari mahasiswa. Saya bilang ya itu realita, mau gimana lagi. Oke. Ya, Granny Blink ini untuk mengatasi masalah myofacial trigger point. Kalian mau lihat ini nggak? Di sininya juga lihat. Halo? Ya, Pak? Oh, baik. Siap, Pak. Siap. Iya. Oh, nggak mau. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, iya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Jadi, kasus myofacial trigger point syndrome itu sangat banyak jumlahnya, ya. Ciri khasnya adalah dia nyeri, misalnya di apa namanya rhomboid ya, di antara scapula dengan apa namanya spine. Nah, itu biasanya nyerinya membandel ya. Nanti ditekan itu nyerinya juga kadang menyebar. Nah, itu berarti bukan ototnya saja, tetapi juga bungkus ototnya, fasianya. Makanya disebut sebagai myofacial syndrome, tapi dia juga punya ciri khas kalau ditekan itu nyerinya menyebar. Nah, titik pada saat ditekan menyebabkan men-trigger, memicu nyeri itu yang disebut sebagai trigger point. Makanya sering disebut digabung menjadi myofacial trigger point syndrome atau disingkat MTPS. Nah, ini seorang dokter itu biasanya mengobati dengan obat, ternyata hasilnya kurang, baru kemudian disuntik ya, baru tahun 28 ini disuntik, ternyata hasilnya bagus. Lalu ada percobaan dari Carl Lewis tahun 79,
dia nyoba disuntik tapi nggak pakai cairan. Nah, ternyata efeknya baik juga, sama juga dengan kalau pakai cairan. Maka dia menyebut needle ini juga punya efek. Ya. Nah, dulu makainya masih jarum suntik, jadi perih. Nah, sekarang dikembangkan dengan cara memakai jarum akupunktur. Ya, tapi kita tidak menyebut jarum akupunktur, kita bilangnya adalah filiform. Ya, filiform itu adalah jarum yang setipis rambut. Bentar ya. Ya, sini aja nggak apa. Nah, oke. Oke, ini aja tutup aja ya. Nah, ini drain needling adalah skill intervention, jadi intervensi yang memang memerlukan skill yang dilakukan oleh fisioterapis menggunakan jarum filiform yang berbentuk seperti rambut to penetrate the skin and stimulate underlying myofascial trigger point. Asal muasalnya memang untuk myofascial trigger point, tapi oleh fisioterapis yang banyak menangani kasus muskuloskeletal dikembangkan juga untuk otot yang tidak mengalami myofascial trigger point, misalnya dia hanya spasme atau otot yang fatigue, lelah, ya, diberikan drain needling juga connective tissue jaringan ikat, ya, misalnya tendon, ligamen, ya, dan juga untuk jaringan saraf, ya. Nah, itu bedanya dengan akupunktur. Jadi kalau ditanya, oh, fisioterapis belajar akupunktur juga enggak, ini namanya drain needle. Apa bedanya? Titiknya beda. Kita titiknya di otot jaringan ikat dan juga di saraf. Kalau akupunktur di titik meridian namanya. Yang kita tidak belajar titik meridian itu, ya. For the management of the muscular pain and movement impairment, ya. Scroll, oh iya. Oke, kita langsung aja. Is drain needling acupuncture, ya, kesamaannya hanya toolnya saja, tapi evaluasinya beda, ya, aplikasinya juga beda, ya, tujuannya pasti beda, ya. Sama aja kalau misalnya pakai kalkulator, apakah seorang akunting, kan enggak juga. Apakah kalau pakai stetoskop seorang dokter, kan enggak, ya. Tool should never define the profession that disease. Nah, evaluasinya kalau mereka pakai cek denyut nadi, lidah, ya, telinga, terus kemudian aplikasinya juga di meridian, ya, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan, kayak misalnya mereka mengenal penyakit masuk angin misalnya, itu karena ada unsur unsur api yang berkurang kalah dengan unsur udara, ya, karena banyak udara di tubuh kita. Nah, di kita kan nggak mengenal itu. Di kita kan ya kalau masuk angin itu karena ada general vasoconstriction atau pembuluh darahnya menyempit pada beberapa pembuluh darah sehingga terjadi badan yang tidak enak, pegel, yang disebut sebagai masuk angin. Ya. Oke, sekarang kita langsung praktek aja. Siapa yang mau jadi model? Nah, ini jarumnya sebenarnya nggak bisa pakai jarum yang yang pakai akupunktur ini. Ya, dia jarumnya agak sedikit beda ya, karena jarumnya itu seperti ini. Enggak. Jarumnya seperti ini, ya. Jadi ada tube-nya, ada tabungnya, seperti sedotan plastik, ya. Nah, nanti kalau pakai ini, itu pasiennya nggak nyaman, lebih sakit, ya.
Oke, saya jelasin dulu. Ya, siapa yang jadi model? Ini bisa dibuka dua-duanya nggak ya? Panas banget. Nggak bisa Pak, yang ini nggak bawahnya. Biasa dibuka ya. Oke, Ini ya, modelnya ada yang mau dipakai. pakai celana pendek. Siapa? Dia boleh jadi. Ini di mana? Kalau di tangan nggak ada kan? Nggak ada kemana? Yang itu ada kita belajar. Dari kemarin rasanya sering banget deh. Gara-gara makan itu kan trigger banget saya ada yang bawa penggaris juga. Nggak ada. Nggak ada. Oke, yuk. Siapa yang mau jadi model di sini? Itu juga sakit. Atau ada yang punya kipas angin? Kipas, ada kipas. Enggak di BM atau di mana? Nggak ada. Nggak ada, Pak. AC. Oh. Dia nggak bisa preori gitu. Bisa anjir. Kosan ya. Besok saya bawain itu kan kipas angin. Pakai celana pendek nggak? Lepas aja. Celana panjang. Kamera dulu. Angel video apa ngerekam itu? Salah ngepin. Oh ya. Ya oke, nanti kalian bisa. Misalnya ya, dan ini sedikit beda ya, nanti kalian Ini maksudnya ada yang dulu enggak ada WA. Kalian enggak? Tahu kan lu? Ih, jangan tegang. Oke, misalnya saya mau melakukan dry needling pada otot backdropnya, ya. Nah, kalau kita mau misalnya ini ya otot backdropnya ya, coba dorong tangan saya, ya gitu, oke. Nah ini lah otot backdropnya, ya, oke. Nanti, nah, ini. Ini. Nah, jadi itu hampir selalu pasti ya di ribunya. Ya. Enggak semua otot mas. Tapi background itu hampir selalu pasti di origo. Dekat dengan punya. Ya. Oke. Coba dorong lagi. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini. Bukan. Ya, enggak apa-apa. Oke. Coba dorong lagi. Ya, oke. Nah, untuk gastrol jangan ditahan karena ini ada saraf. Ya, kita akan ini saya tusuk yang lateral dulu. Perasaan nggak masuknya jalurnya? Masuk ya. Saya jahit, saya sakit.
Oke, ya. Oke. Ya. Oke. Ini apa rasanya? Hah? Ini plastik. Ini bukan jarum. Oh, dia udah kan. Oke. Ini plastik. Ya. Oke. Nah, itu baru jarum masuk. Ya. Jadi fungsinya ini untuk mengurangi nyeri ketika jarum masuk. Dibanding kalau ya. Oke. Sekarang coba pakai itu flash. Nggak bisa sebelum flash. Ya. Ini nanti dia. Oke. Ini ukurannya 50 atau 5 cm. Ya. Nanti kalau yang besar ya, yang oke, ini biasanya 50. Setelah itu kita tambahkan jaringnya, ya. Oke. Nah. Kita sampai ototnya itu ada kontraksi kecil. Ya, nggak ditusuk mungkin nggak ada. Tapi kita cari sampai ada. Ya. Nanti pastinya bisa apa? Nanti terasa ada tips obatnya kontraksi. Terasa nggak? Saya, Pak. Ya. Iya, kayak ngalir gitu. Oke. Coba ulang lagi. Oke, lemas. Masa? Nah, biasanya otot medial ini bisa muncul trigger point, terutama pada orang. Ya. Sering kalau ada di sini itu bukan karena positif, tapi sebenarnya dari trigger point dari sistem medial. Oke. Ini kita masukin ya. Kemudian kita cari. Oke. Nah, ya. Misalnya ini saya jarum 12 sudah dapat jam 1. Ya, tapi jangan terlalu dan 3. Kenapa? Ya, karena yang taraf yang oke. Ya. Kalau kita melakukannya, misalnya untuk jangkrok, kita pakai lateral, kita pakai medial. Lateral itu ada medial juga ada titik. Jadi ada 4 titik itu kita pakai jangkrok. Jadi cara masuknya ini kita masukin ke sini, ya. Jadi aman. Terus kemudian kita tahan. Nah, jadi kita masih bisa pakai lagi. Ya. Oke. Next. Fits ya. Oke. Kalau ganda ya tergantung, kalau misalnya dia baru pertama sekali aja tweet sudah cukup ya. Tapi kalau yang biasa biasanya nggak akan sakit ya, bisa 2 atau 3. Nah, nanti kalau misalnya dia keluar darah kayak gitu wajar karena kan kapiler ya, jadi nggak ada masalah. Dan dia juga nggak akan terasa ya. Oke. Salah. Ya, salah. Harusnya nggak salah. Pak, untuk jarum ini diganti itu tandanya gimana, Pak? Ya pokoknya sebenarnya untuk satu otot. Oh. Ya. Oke. Sekarang saya ke Aduh. Oh, ini. Coba. Oke. Ini artinya yang di sisi lateral. Ini tentara banget.
Ini apa namanya? Sedotannya. Nah, ini masuk. Ya, Ya, nggak ada. kalau jajarnya kita masuk, tapi kita bisa Bisa kaki lagi nih dengan cara tarik tangan ini. oke, terus kita masukin. Oke. Coba kita Kita lihat lihat pitch-nya. Ya. Nah, Nah, itu. Oke. terus kita masukin lagi. Ya. Oke. Nanti kalian harus dulu ya. Kalian karena saya sudah di atas, kan oke. Medial. Ya. Nanti di antara ya. Oke, berasa. Oke, praktik deh. Ada banget. Ya, sampai di situ ada nanti ya. Misalnya Gas. gagal, Kalau kakinya segini diukur aja. Ini 50 mili. Oh ya, masuk habis tidak nggak apa-apa. Tapi kalau kakinya kecil, ya pakai yang misalnya 40. Ya. Oke. Oke. Sekarang semi membranosus sisi medial. Ini sisi lateral bicep. Ya. Oke. Ya, Ya, oke. Lagi? Ya, oke, Mas. Nah, Nah, ini adalah semi membranosusnya. Nah, kayak Kan ini saya tadi karena dia terlalu apa namanya? Kan? Jadi ini kurang masuk. Akan sedikit ya. Bisa diulang lagi. Nah, kita masukin sedotannya. Tekan lagi terus ini bisa kita masukin lagi. Nah, ini udah aman. Oke, kita megangnya ini. Nggak boleh megang. Oke. Nah, cuman pada nah, bisa masuk. Bisa nggak ada otot tekan. Ya, maka caranya bisa di sini. Tapi kita ke bawah sini. Tangan kiri dari kita. Nah, berarti nggak boleh masuk. Ya, kita sampai titik. Oke. Oke. Setelah selesai kita Oke. Coba. Sekarang apa namanya? Lurusin. Lututnya lurus, coba main kanan. Ya, ini juga. Nah, oke. Ini lurus. Nah, oke. Terus lurus, ya. Terus lagi. Terus. Nah, jangan berpulang. Ya. Ya, terus. Oke. Ya. Sekarang kita lihat yang sudah di dreadle tadi. Oke. Coba angkat. Ya. Dia lebih elastis, nggak ada rasa sakit, ya. Jadi ini efeknya. Terus. Ya. Efeknya apa ya? Ini efek ya kalau dreadle ini. Nyerinya hilang, ROM bertambah. Ya. Jadi ini salah satu modalitas yang sangat penting di fisioterapi. Nanti bisa dikombinasi dengan macam-macam ya. Ini jadi apa? Ya kalau bukan indikasi, misalnya kayak apa ya? Dia di sendi ya kan nggak bisa kita kapsulitis, ya nggak bisa kita. Oke, coba ganti yang lain jadi model. Apanya?
Iya, Pak. Bisa juga apa namanya? Nah, nanti karena dia nanti tegang, dia ngangkat, biasanya pegel atau jarang, ya. Tapi kalau misalnya dia rileks, nggak terlalu. Tapi kalaupun dia jarang, itu nanti kita jelasin ke pasien, itu normal, ya. Normal, nggak apa-apa. Biasanya bisa sampai 1, 2, 3, 6 jam, bahkan sampai 12 jam. Tapi yang pasti besok sudah nggak ada masalah. Tapi kalau seharian penuh itu gimana, Pak? Nggak apa-apa, normal. Berarti kalau jalan. Makanya kalau kita masuk aliran turun, baru boleh kita hari Jumat. Ya. Oke, sekarang coba jaga kulit tangan. Bisa. Apa? Gimana caranya, Pak? Ini mah ada di suaranya kan di situ. Oke, nggak masalah. Ada bantal nggak ada? Ada di situ. Kalau enggak ini aja. Oke, nah. Bisa sampai sini. Kenapa tangannya? Gak apa-apa. Gue pengen nyoba. Oke, relax. Oke. Tadi ya. Terus nanti baru di Oke, saya coba apa namanya? Ini ya. Nah. Oke, ya. Sekarang apa namanya? Saya mau coba di deltoid, ya. Nah, sekarang tugas kalian beli sedotan aqua. Karena apa namanya? Karena nggak bisa pakai jarum itu. Jadi sedotan aqua nanti kalian potong-potong, ya. Kalau ini dia ada gininya, jadi nanti kita lepas dulu gini-gininya. Ya, terus megangnya ini ditempelin gini, jadi nggak akan jatuh. Tempelin ke sini. Ya, itu nggak akan jatuh. Oke. Sekarang saya coba deltoidnya dulu. Coba dorong tangan saya. Dorong keluar. Ya, oke. Nah, ini deltoidnya. Ya. Oke. Apa? Dorong lagi. Relax. Dorong lagi. Oke, relax. Oke. Dorong. Ya, oke, relax. Ya. Oke. Oke. Sekarang, ini deltoid anterior medius sampai lateral kena, makanya posisinya seperti ini. Yang paling bagus. Oke.
Udah berapa kali divaksin tuh? Oke. Ya. Oh, jadi kalau dia nggak pas pas. Ya, oke. Kita coba yang ini ada banyak titiknya untuk tiroid. Ya. Oh iya. Lalu kemudian sekarang tricep. Tricep ini kalau dia ada trigger point, myofascial trigger point, ya. Sudah. Ini darah. Mana darahnya? Sekarang tricep ya. Tricep ini kalau ada myofascial trigger point, dia akan lari ke bahu. Jadi kadang udah diterapi bahunya nggak sembuh-sembuh. Padahal sebenarnya dari tricepnya. Oke, lurusin sininya. Lurusin sininya. Nah, oke, ya Mas. Ya. Nah, ini tricep. Ada kayak di situ. Ya, kita harus cubit ototnya sama kayak di tadi. Iya lu kan. Ya. Untuk tricep posisinya tangannya sedikit agak tekuk gitu. Ya. Sedikit agak tekuk. Kata gue mah kalau yang ditusuk gitu ya. Coba pindah. Oke. Sekarang kita coba biceps ya. Nanti kalian bisa pakai jarum akupuntur itu, terus pakai sedotan aqua diukur kira-kira sedotannya itu lebih pendek daripada ini, lebih panjang jarumnya ya. Jangan sampai apa namanya? Karena kan kita butuh untuk nanti ngetek ya, gini ya. Oke, untuk biceps ya. Nah ini ototnya di sini ya, terus nanti dia di tuberosities tadi ya, itunya insersionya ya. Oke, jadi kita sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih ada arteri brachialis, jadi cukup beresiko ya. Maka kita melakukannya dengan menusuknya dari ya. Oke. Ya. Ini Pak di belakang. Jadi caranya kita ambil begini ya, kita ambil, nah ini bicepsnya, lalu kita tusuk dari medial ke lateral ya, medial lateral. Oke. Oke ya, kentut ya. Nah itu apa namanya, untuk bicep ya, harus dicubit dulu, terus kita, karena kalau enggak dia kena, kalau misalnya gini resiko kena arterinya. Nah kalau kita cabut ini aman ya, terus kita arahkan medial lateral. Bapak dia bakal nembus ke sini ya? Bisa ke sini. Ya kita kira-kira lah ya. Dia nggak boleh nembus kan Pak? Ya nggak boleh lah, tapi ya susah lah nembus karena kulit juga punya. Boleh kalau kita kasar banget gitu ya. Ya kalau ini sih itu jarumnya itu ditahan dulu beberapa detik atau kayak langsung tadi udah kalau udah kena langsung aja mau. Kalau yang baru pertama, yang penting dia kedut sekali cukup. Tapi kalau cabut. Tapi kalau yang sudah pernah beberapa kali, ya apa namanya, bisa diulang lagi. Jadi seperti kita seperti air ini, seperti
fishing in a hole. Jadi misalnya ini kita dapat twist, kita tarik lagi terus arahin ke sana. Kalau dapat arahin lagi ke sini. Kayak jarum jam kita cari sampai 2-3 kali. Ya. 12 aktif. Ya, pokoknya kayak jarum jam itulah. Ya sama kita maksudnya. 3 ya enggak mau tapi Enggak. Kalau untuk gasrok ya tergantung areanya. Oke, sekarang untuk quadricep siapa yang mau buka? Ya, quadricep sama yuk. Ayo cowoknya. Siap ya. Ayo. Cowoknya. Ini pada tahu. Itu nggak apa-apa. Lepas baju. Oke, yuk tiduran dulu. Kirain kalau pingsan sih. Kebas kali ya. Ya nanti aja. Kepalanya dulu. Lalu Tidur kalau dulu kan ya. Oke, sekarang saya coba duduk. ya. Sebenarnya nanti di slide-nya itu ada. Ya, tapi nanti dikasih kalian lihat begini. Sebelah ini siapa? Tapi memang saya ini hanya memperkenalkan introduction aja, sehingga kalau misalnya Kan tadi Mas Ryan kok kalian memang udah tahu bagaimana cara melakukan apa namanya rilis ya ini juga bisa untuk rilis rekan tegang, ya kan? Karena myofacial itu ya, jadi kalau misalnya kita bicara myofacial mungkin kalian agak susah memahami karena terlalu luas ini juga bisa untuk tegang, ya. Dan juga bisa untuk yang pertama, ya. Untuk pertama kita simulasi dulu jarum. Kalau misalnya dia ada myofacialnya mengkeret otot. Nah kalau mengkeret kontraksinya nggak maksimal. Ya. Oke. Sekarang kita coba di quadricep, coba tekan ke bawah. Ya tekan. Ya oke lemas. Nah, ini saya jari ke arah media, lemas saja. Bukan anak Poltek. Oblik, ya. Yang medial ini untuk namanya vastus medius oblik, ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita buka. Oh, ini. Ya. Oke. Ya, sekarang kita coba nih. Kalau itu baru ada. Tapi kalau nggak ketut, nah sekarang lateralnya, ya berarti di sini, ya. Oke. Ya. Nah. Kalau lateral itu nggak terlalu. Oke. Sekarang kita coba untuk peroneusnya. Ini peroneus jarang juga diaktifasi. Peroneus kita tusuk di auriculanya sama, auriculanya di fibula. Ya. Nah ini terasa. Ini dekat fibula. Ya ini head of fibula. Tusuk. Ini langsung masuk aja karena kan kena tulang kalau mentok. Terasa? Apa-apa. Nah,
Ya, oke. Oke, itu untuk Oke, itu untuk ventralis dan peroneus. Ya. Nanti kalau untuk garis anterior, Nanti kalau untuk garis anterior lebih pendek lagi, ya. Oke. Ya, oke, coba. Nah, dorong ya ke atas. Terus fleksi ya, terus kuat. Ya, lama. Ini, ya. Ini adalah garis anteriornya. Oke. Ya, ini kan sini kita di pinggirnya. Oke. Dan dia harus oblique miring ini. Jadi nggak berdiri gitu. Nggak berdiri. Nah. Miring. Supaya nggak kena arterinya. Ya. Terus kalau peroneus nggak saja. Kebanyakan ya, yang miring cuma ya. Oke. Sekarang buka bajunya, coba di trapesius. Oke. Masuk. Ya, oke. Dalam derajat. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk di ya. Nah, trapesius ini juga ya ini ya. Tapi kita nggak bisa dari paru-parunya bahaya ya. Kemasukan cairan terjadi namanya pneumotoraks. Oke. Ya. Oke. Kita coba yang kiri. Caranya kita cubit ya. Ini ya. Kita cubit lalu kita arah ke arah kranial. Ya. Jadi nah, masuk ini. Ya. Jadi kita arahkan ke arah kranial. Ini miring juga, Pak. Ya, enggak. Kuning ya. Oke. Yang terakhir kita bisa lakukan itu untuk stimulasi otot kan dia ya. Jadi biasanya yang sakit pinggang itu formasolnya lemah. Ya. Salah satunya adalah ini bifidusnya. Nah, ini kailaka ke samping ini adalah ya. Nah, ini kailaka posterior ini sambung ya.
Oke, biasanya kita yang 5 ya. Ambil yang satu. Iya, Pak. Ya. Nah, karena di dalam kita pakai yang panjang 5. Ya. Ya. Oke. Sebenarnya sih kalau dia nggak terlalu gemuk. Oke. Misalnya ya. Oke. Lima ya, terus kita satu jari di sampingnya. Jadi di sini. Ya. Oke. Terus saya tusuk di sininya. Ya. Lalu arahkan ke spine. Ya. Nah ini apa namanya? Luarnya. Kita hindari agak ke samping. Ya. Terus kita, nah biasanya kalau ini masuknya besar, coba ambilin sedotan yang kayak gitu ya. Nah ini kan 75 tapi kita pakai 150, masukin ke sini. Nah, oke, ini terus kemudian arah kanan. Nah, ini masuk ya. Oke. Relax. Ya. Oke. Lemas. Ya. Oke. Lemas. Relax. Ya. Jadi kita masuk ke ini. Ya. Ini yang kita tuh ini ya ini lamina ya. Nah ini udah kena mana ini ya terasa ya, dorong aja dorongnya dorong rasain ya ini agak ada sedikit dorong ya. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau kita akan berstimulasi, bisa juga aplikasi aliran listrik untuk stimulasi multividu, sehingga setelah kita latih akan lebih gampang berkontak. Oke. Ya. Terus nah, tekan ya, tarik. Ya, silakan dicoba ya. Tugasnya dan ditusuk. Kamu pasangan sama dia, nanti kamu nusuk. Ya. Terus terserah ototnya mau pilih yang mana, tapi jangan upper trapezius ya, beresiko. Ya, jangan nusuk juga ya. Kontembres. Multividus ya. Multividus ada nggak yang 5? Oke, multividus boleh, nggak apa-apa ya. Tapi di L5 ya. Oke, semuanya ada di sini ya. Handscoon, alcohol swab,
tinggal kalian cari sedotan, dipotong-potong sesuai dengan ukuran jarum. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Makanya. Ya. Poin tadi berarti dia emang paranormal pun ada gitu ya? Bukan Ya, biasanya atlet ya, atau habis aktivitas fisik yang berlebih. Ya. Biasanya ini juga bisa dipakai, misalnya atlet habis main, ya. Kita bisa berikan dari dulu ini supaya dia recovery-nya lebih cepat. Ya. untuk daerah area poinnya sama semua. Di Origo semua tapi Enggak, itu nanti sudah ada map-nya di materi saya. Nanti tinggal kalian lihat aja. Coba ada materinya nggak? Coba ditampil. Ya, oke. Jadi ini ya, kalau ada otot yang ada trigger point, dia akan memendek. Ya, otot kan terdiri dari beberapa serabut. Ya, beberapa serabut ini membentuk fasciculus, beberapa fasciculus membentuk otot baru. Nah, mungkin kalau hanya beberapa nggak terasa, tapi lama-lama nanti akan menyebabkan tenderness atau nyeri tekan. Ya, oke. Nah, sering misalnya kayak gini, ada nyeri, pasien datang dengan keluhan sakit pinggang, ya, sampai ke bawah. Oh ini HNP. Padahal bukan, padahal sebenarnya dari otot gluteus minimus. Ya, persis kayak HNP. Ya. Ini tinggal kita tusuk gluteus minimusnya. Ya. Oke. Nah, apa sih fungsinya? Ya, ternyata otot yang trigger point itu dia tidak pernah benar-benar istirahat. Nah, ini coba lihat aktivitas EMG ya pada motor end plate ya. Pada saat dia istirahat harusnya seperti ini, tidak ada gelombang listrik, 0 ya, 0 new volt. Tapi ini ada aktivitas dan bising, sehingga sebenarnya tidak pernah istirahat, itu akan menyebabkan terjadi nyeri otot. Dan ciri khasnya dari trigger point adalah nyeri ototnya menyebar. Ya. Nah, kalau kita tusuk, itu akan menghasilkan LTR atau local twitch response. Jadi respon twitch yang lokal. Dan ternyata setelah diteliti, local twitch response itu akan membuat SEA atau spontaneous electrical activity itu akan berkurang. Yang ini. Ya. Sehingga menjadi lebih normal. Ya. Oke. Nah, ya, ini jarumnya. Terus tekniknya ya. Tekniknya bisa jarumnya masuk ke dalam sampai local twitch timbul, atau yang kita pakai termasuk Travel Simon ini sekarang pakai yang home teknik ini, jadi sampai berkali-kali local twitch responnya. Ya. Oke. Oke, gastrok ya, jarumnya 25 sampai 50. Jadi kalau orangnya kurus banget bisa pakai 25. Jangan di midline ya, karena ada saraf. Nah, terus titiknya ada 4 ini. Dekat origo sama 2 jari di bawahnya. Ya. Nah, kalau yang ini, yang di bawah ini, dia kalau nyeri dia sampai ke sini persis kayak trigger point. Persis kayak plantar fasciitis. Padahal bukan plantar fasciitis, padahal trigger point. Ya. Ini antibilis anterior, ya. Ini yang peroneus, nyerinya di samping. Ini yang extensor digitorum, ya. Lalu ini yang hamstring, ya. Jadi kalau ada nyeri yang di lipatan paha itu biasanya dari biceps femoris. Nah ini yang untuk rectus nggak usah, kita yang ke vastus medius dan vastus ini ya, lateralis. Tadi di sini sama di sini. Mana?
lateralis. Nah ini ya, di samping. Ya titiknya ada banyak. Jadi pokoknya 3 jari di samping itu pasti kena nanti. Nah ini gluteus ya. Nah gluteus medius dan gluteus minimus ini yang menyerupai nyeri pinggang. Ya. Oke, selanjutnya nanti kalau kalian mau tusuk lihat dulu ini. Ya. Oke, bisa ya, tapi ini sarananya nggak mendukung. Ya. Skoliosis bisa, karena kan dia memendek dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi bisa muncul di poin juga. Kalau misalkan autonya udah besar itu berarti udah ya otomatis masalahnya nggak hanya 7 poin saja. Kalau misalkan di bandage itu nanti akan ya efeknya lebih rileks saja ototnya, tapi tetap harus dilatih. Karena kan kalau skoliosis itu sudah ada tulangnya yang muter. Oke, ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kalian bisa kalian satu-satunya, ya, satu orang di video ini, contohnya terserah kemana. Ya, nanti dikumpulin ke simpan, masukin Google Drive aja. Ya. Oke, ada saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, kita sekarang. Untuk dari belakang Guys, yang di rumah juga nanti tugasnya sama ya. Air.